Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari satu materi tentang hadis taflis ya. Tapi sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama agar apa yang akan kita dapatkan bersama menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Nawaitu ta'aluma liridallahi ta'ala wa izalatil jahli wa ihyaiddin. Amin. Oke semuanya, hadis tentang taflis. Taflis ini tentu adik-adik sudah mulai memahaminya ya, baik itu dari kajian-kajian fikih muamalah dan lain sebagainya. Yakni kondisi di mana seseorang ini sudah tidak lagi memiliki uang untuk melunasin hutang-hutangnya seperti itu. Atau kalau di dalam istilah Indonesia, hukum di Indonesia ini ada istilah namanya pailit seperti itu. Dan biasanya peristiwa pailit ini kalau dalam hukum Indonesia ini melalui proses penjatuhan hukuman, maksud saya apa ya? Putusan hakim yang kemudian menjatuhkan putusan bahwa dia ini pailit seperti itu. Sehingga setelah semua hartanya dipakai untuk menutupi hutang-hutang yang telah ia miliki, dia tidak lagi bisa memiliki ataupun memanfaatkan harta-harta sisa miliknya seperti itu. Karena memang di bawah sita seperti itu. Itu merupakan gambaran singkat untuk pailit seperti itu. Nah, lalu bagaimana Islam menyikapi adanya ataflis atau pailit ini? Taflis ini kalau di bahasa Arab ini kan dari aflasa ya, mafifulus seperti itu, tidak ada uang. Nah, seperti itu. Bagaimana? Mari kita lihat kajian hadisnya. Oke. Saya ambil hadis riwayat Bukhari nomor 2301. Hadasana Ahmad ibnu Yunus, hadasana Zuhair, hadasana Yahya ibnu Sa'id, qala ahbarani Abu Bakar ibnu Muhammad ibnu Umar ibnu Hazm, anna Umar ibnu Abdul Aziz, akhbarahu anna Abi Bakrin ibnu Abdurrahman ibnu Haris, ibnu Hisam, akhbarahu annahu sami'a Aba Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, man adraka ma lahu bi'ainihi indar rajulin aw insanin qad aflasa fahuwa ahaqqu bihi min ghairihi. Oke, matan atau isi dari hadis ini sebenarnya sangat singkat ya, dari man adraka ma lahu bi'ainihi indar rajulin aw insan qad aflasa fahuwa ahaqqu bihi min ghairihi. Sangat mudah ya untuk kalian hafalkan. Selanjutnya kita akan ke terjemah perkatanya. Hadasana Ahmad ibn Yunus. Ahmad bin Yunus ini telah bercerita kepada kami. Kemudian hadasana Zuhair. Zuhair pernah bercerita kepada kami. Hadasana Yahya ibnu Sa'id. Yahya bin Sa'id telah bercerita kepada kami. Qala, ia berkata. Berarti yang berkata siapa? Yahya bin Sa'id. Ahbaroni Abu Bakar ibnu Muhammad ibnu Umar ibnu Hazm. Abu Bakar anaknya dari Muhammad dan anaknya dari Ibn Amr Ibnu Hazm telah mengabarkan kepadaku anna Umar ibnu Abdul Aziz, sungguhnya Umar bin Abdul Aziz, ahbarahu mengabarkan kepadanya, ya kembali ke siapa? Lanjut, anna Abi Bakr Ibnu Abdurrahman Ibnu Haris Ibnu Hisham. Nah, kepada Abu Bakar Ibnu Abdurrahman Ibnu Haris Ibnu Hisham, sesungguhnya ahbarahu mengabarkan kepadanya annahu, sesungguhnya ia sami'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu, Abu Hurairahnya yang berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, au qala, au atau qala, ia berkata atau beliau berkata, karena ini ke Rasulullah ya. Kemudian sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, man, siapa atau barang siapa adraka yang menemukan malahu hartanya bi'ainihi, dengan matanya, dia tahu seperti itu, dengan sangat-sangat tahu, maksudnya bi'aini di sini inda
berada, maksudnya berada di mana? Berada di tangan lelaki ya, rajulin atau al-insan ya, atau orang qad aflasa yang telah bangkrut, aflasa bangkrut, qad ini adalah pernyataan yang lampau ya, yang sudah seperti itu. Fahuwa maka ia atau orang yang bangkrut itu ahaku bihi lebih berhak atas harta tersebut min ghairihi daripada yang lainnya. Seperti itu terjemah perkatanya. Baik, dari sini tentu sudah jelas ya mengenai terjemah hadis yang kita bahas. Kemudian kita beralih kepada asbabul wurud. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan pada materi sebelumnya bahwa salah satu asbabul wurud atau sebabnya ini bisa dilihat juga dari ayat-ayat yang relevan dengannya. Salah satunya hal ini adanya Al-Baqarah ayat 280 yang juga tentang membahasnya tentang hutang dan bagaimana Islam menyikapi jika seseorang yang berhutang tersebut kesukaran. Nah, selayaknya kita harus memberikan apa ya? Penangguhan atau kelapangan kepada orang yang memiliki hutang tersebut apabila ia kesulitan membayarnya, dan apabila kita mengikhlaskannya, wah hal itu adalah sesuatu yang tercatat sebagai sodako dan itu baik sekali di mata Allah, seperti itu. Saya bacakan Al-Baqarah ayat 280, wa in kana dzu usratin fanadiratun ila maisara antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia kelapangan, sampai dia ini memiliki rezeki lagi untuk membayar hutang tersebut, dan menyedekahkan sebagian atau semua hutang itu lebih baik dari kamu jika kamu mengetahui, seperti itu. Kemudian yang terakhir kita lihat sanad. Wah, tadi panjang sekali ya sanadnya. Ada Ahmad ibnu Yunus, kemudian ke bawahnya itu Zuhair, kemudian Yahya bin Sa'id, kemudian ada Abu Bakar bin Muhammad ibnu Amru ibnu Aziz, kemudian Umar bin Abdul Aziz juga, kemudian Abu Bakar ibnu Abdurrahman ibnu Haris ibnu Hisham, dan terakhir kepada Abu Hurairah. Lalu bagaimana mengenai status hadis ini? Status hadis ini adalah sahih. Ini sebenarnya bukan hanya diriwayatkan oleh Bukhari ya, tetapi juga Muslim, dan ya hadis ini muttafaqun alaih. Tetapi saya karena mengambil dari Sahih Bukhari, maka penomorannya pun dari Sahih Bukhari. Kemudian soal untuk sesi kali ini, saya hanya meminta adik-adik sekalian untuk merangkum asbabul wurud yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, mungkin cukup sekian materi hadis tentang taflis dari mata kuliah Al-Quran Hadis Ekonomi kali ini. Mari kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.